Mama, dia bukan boneka. Andrea memegang pundak mamanya dengan lembut dari belakang. Maaf ya atas ucapan mamaku tadi. Andrea meminta maaf pada Olive. Sayang, ketemu tidak yang kamu cari? Andre berdiri di belakang Olive. Mendengar suara yang tidak asing baginya, Andrea mengangkat kepalanya sedikit dan terdiam sejenak. Matanya tertuju pada sosok familiar di belakang gadis itu. Kamu lagi? Andrea kaget. Suaranya yang kali ini lumayan keras membuat Wisnu yang tengah melihat-lihat baju batik segera berlari ke arahnya. Oh my god, betapa sempitnya dunia ini. Apa yang kamu lakukan di sini? Andre juga terlihat shock. Suaranya terdengar santai. Berbeda dengan biasanya ketika ia tengah bertugas menjadi CEO. Olive mengerutkan keningnya. Ia melingkarkan tangannya pada lengan Andre dan membuat laki-laki itu membungkuk sedikit. Kamu mengenalnya? Menyadari aura-aura cemburu dari gadis itu, Andrea berkata kembali. Kamu pasti bidadari yang dimaksud Andre kan? Dia sudah cerita padaku tentang bidadarinya yang cantik. Sekarang aku baru percaya dengan kata-katanya. Wisnu di lain sisi sudah berdiri tepat di samping bosnya dan terus mengamati kedua orang yang ada di depan mereka tersebut. Dia tengah mengobservasi siapa keduanya sebenarnya. Karena identitas Andre yang telah diketahui oleh banyak orang, dia mengubah stylenya ketika mereka datang ke sini. Kalau di hari-hari biasa penampilannya rapi, memakai setelan jas formal, kali ini tidak. Dia mengenakan kaos polos warna putih, dipadukan dengan celana jeans panjang robek-robek di bagian lututnya. Lengan kaosnya dilipat sedikit ke atas dan dimasukkan ke dalam celana yang bagian depannya, sementara yang belakang dibiarkan keluar. Rambutnya diwarnai light brown dan dibuat sedikit Charlie seperti Kim Taehyung BTS. Tidak lupa ia menyempurnakan penampilannya dengan sepatu sneaker putih merek. Dia seolah-olah bertransformasi menjadi seorang bad boy di sini. Orang awam kebanyakan pasti tidak akan menyadari bahwa laki-laki itu adalah Andre Baskoro. Tapi berbeda dengan Andrea. Dia memiliki mata yang jeli. Olive menatap wajah kekasih hatinya, seakan-akan meminta penjelasan mengapa dia menyebutnya bidadari di depan orang asing, serta bagaimana mereka bisa kenal. Ah, ya benar. Ini adalah bidadari yang kuceritakan waktu itu. Namanya Olive. Sayang, ini adalah Andrea, teman baruku. Andre mencoba mengenalkan keduanya. Dia tahu Olive akan bertanya banyak padanya tentang hal ini nanti. Dengan mengembangkan senyum di bibir mungilnya, Olive menolehkan wajahnya kembali pada Andrea dan berjabat tangan dengannya. Senang bertemu Anda, Nona Andrea. Olive berkata dengan lembut. Tapi justru sosok Wisnu yang berdiri di sampingnya mencuri perhatian gadis itu. Dia tahu dengan baik siapa Wisnu. Salah satu nama teratas yang menjadi target di dunia hitam adalah Wisnu. Dia terkenal dengan skillnya yang di atas rata-rata. Itulah mengapa tidak ada seorang pun yang berani mengusiknya. Setelah ada rumor yang mengatakan bahwa dia kini bekerja di keluarga Maheswara,
Olive menghapus namanya dari daftar target tersebut. Dengan memutarkan sedikit bola matanya, Olive bertanya kembali pada Andrea. Apakah dia pacar Anda? Andrea menoleh ke Wisnu yang berdiri di sampingnya. Laki-laki itu menundukkan kepala sedikit, lalu membisikkan sesuatu padanya. Katakan saja bahwa kamu adalah istri Haris. Tidak apa-apa, mereka adalah teman-temannya. Andrea hanya mengangguk, lalu pandangannya kembali tertuju pada gadis di depannya. Dia adalah asistenku, yang ditugaskan oleh suamiku untuk menjagaku. Suami, kamu menikah dengan salah seorang dari keluarga Maiswara? Andre penasaran. Seperti halnya dengan kekasihnya, Olive pun shock mendengar perkataan Andrea. Andrea menganggukkan kepalanya. Apa kamu istrinya Haris? Olive bertanya kembali. Matanya terbuka lebar kali ini. Iya. Tapi kami baru menikah di catatan sipil. Belum mengadakan resepsi. Jadi... Andrea tidak melanjutkan perkataannya. Dia sadar statusnya masih belum diketahui di lingkup pertemanan suaminya. Wow, sebuah kehormatan bisa bertemu denganmu. Andre berkata dengan antusias. Sayang, Mama ingin boneka yang sama seperti itu. Percakapan mereka terganggu oleh Ibu Christine. Wanita itu merengek pada putrinya sembari menunjuk Olive. Mama, Nona ini bukan boneka. Dia ini manusia, sama seperti kita. Nanti aku akan membelikan Mama boneka Barbie yang cantik seperti dia. Oke? Andrea merayu mamanya. Tapi Mama ingin yang itu. Wanita itu mulai menghentak-hentakkan kakinya di tanah seperti anak kecil yang tengah meminta mainan. Melihat betapa sabarnya Andrea memperlakukan mamanya, hati Olive tersentuh. Matanya mulai memerah dan hampir berkaca-kaca sebelum akhirnya ia menggelengkan kepalanya pelan. Dia mencoba menahan perasaan di dalam hatinya dan tersenyum palsu pada wanita setengah baya itu. Tidak apa bila tante ingin memegang wajahku. Nah, Olive mendekatkan wajahnya pada Ibu Christine. Andrea merasa sedikit malu ketika mamanya bertingkah kekanak-kanakan di hadapan dua teman barunya tersebut. Sementara Ibu Christine sangat gembira memperoleh izin dari Olive. Dia meraba wajah gadis itu mulai dari mata, hidung, dan pipinya. Sangat lembut. Ibu Christine berkata lirih. Olive tertawa kecil tatkala mendengar kata-kata Ibu Christine mendeskripsikannya. Ma, sekarang percaya kan dia bukan boneka? Iya, bukan. Sekarang kita pulang ya, Ma. Nenek pasti sudah lelah menunggu kita di luar. Andrea berkata kembali dan hanya dibalas anggukan kepala oleh mamanya. Dengan bantuan Wisnu, mereka menuntun wanita itu. Tapi sebelum mereka berpisah, Andrea meminta maaf pada Olive. Maaf ya, mamaku sedikit merepotkan. Bila kamu ingin sesuatu, bilang saja padaku. Tidak apa-apa kok. Andre berkata dengan nada santai. Kalau begitu, lain kali aku akan mentraktir kalian, oke? Oke, 2 orang loh.
Andre memberi sinyal V pada Andrea sembari tersenyum. Andrea tertawa kecil. Dia mengeluarkan selembar kertas dan bolpoin dari dalam tasnya, kemudian menulis nomor handphonenya. Hubungi aku ya kalau kalian ada waktu. Oke? Bye. Dia menyerahkan kertas itu pada Andre. Kemudian pergi ke penjual untuk membayar gantungan kunci yang tadi dipegang mamanya.